banyak banyak manfaatnya Pak Balsa. Jadi petani jangan takut nggak laku. Laku pasti. Tapi maaf mungkin karena faktor naik turunnya harga. Mungkin karena itu Pak. Yang pasti itu lakunya itu pasti. Oke, oke. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang apa sore ini di Taiwan ini, Bu? Selamat konten jam sekawan. Jam 4 Pak. Alhamdulillah, nggih. Ya. Pripun kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Ibu udah ready belum ini, Bu? Mau berbincang-bincang tentang balsa ini untuk di-share sama petani-petani balsa di seluruh Indonesia ini, Bu. Iya. Oke, langsung aja Bu ya. Perkenalan dulu, Bu. Oke. Halo, assalamualaikum pemirsa dan Bapak petani semua balsa. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat sore ya. Iya, selamat sore. Iya, betul. Sekarang di Taiwan jam berapa, Bu? Sekarang di Taiwan menunjukkan jam 4. Jam 4 sore, Pak. Oh, selisih 1 jam ya sama Indonesia ya. Iya, betul. Iya, betul, Pak. Betul. Oke, Bu, Bu. Bu Betty ini aslinya dari mana, Bu? Boleh cerita nggak gimana kok bisa ceritanya sampai ke Taiwan itu gimana ceritanya, Bu? Boleh cerita sedikit nggak, Bu? Iya, boleh. Ya, nama saya Betty. Saya asli Kudus, Jawa Tengah. Saya dulu bisa masuk ke Taiwan karena maaf saya cuma sebagai perawat. Oh, perawat. Ya. Iya betul, karena saya punya profil itu ada bisnis kayu, jadi untuk saat itu perawat juga menghandle sebagai penerjemah. Oh gitu. Iya betul. Terus di saat yang saya rawat waktu itu meninggal, jadi saya terjun ke penerjemah. Betul. Di saat sudah terbiasa, terus bos saya yang dulu saya sebagai penerjemah itu mengajarkan saya gimana kalau kamu terjun sendiri begitu. Gitu. Iya. Jadi awal mulanya sebenarnya Bu Betty ini seorang perawat ya. Oh, begitu ceritanya. Betul. Tapi langsung ke penerjemah. Soalnya waktu itu saya nggak bisa bahasa Indonesia, tapi karena setiap harinya saya komunikasinya tentang kayu, jadi saya malah bisa terjun sekalian di bidang kayu. Oh gitu. Oke Bu, ini kan berhubungan dengan balsa. Itu Ibu Betty itu sudah berapa lama sebenarnya terjun di dunia balsa ini, Bu? Kalau saya yang terjun sendiri itu tahun 2019. 2019. Ya, betul. Kalau di Taiwan sana balsa mulai rame atau mulai hits itu mulai tahun berapa sebenarnya, Bu? Kalau sepengetahuan Ibu Betty. Taiwan tidak, tapi Albalsa cenderung ke Albalsa kalau di Taiwan. Albalsa itu sekon ya, Albasia itu ya. Iya, betul. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi balsa itu mulai trending sebenarnya tahun berapa, Bu? Kalau sepengetahuan Bu Betty dari luar negeri sana. Sebenarnya balsa itu sudah trending itu sudah lama Pak. Cuman saya banget boomingnya itu mulai tahun yang setahu saya ya Pak ya. Yeah. Tahun 2018 sampai 19 itu booming banget. Gitu. Iya betul. Tapi yang jelas untuk petani semua jangan khawatir. Bahasa yakin saja bahasa itu baik-baik saja. Soalnya setiap negara membutuhkan bahasa Pak. Oh gitu ya Bu.
Iya, betul. Ini kalau boleh diceritakan Bu ya, karena kan banyak petani-petani di Indonesia itu yang komunikasi dengan saya. Dan mereka itu selalu menanyakan harga balsa ini gimana, untuk kedepannya gimana gitu. Kalau untuk Bu Betty ya, biasanya yang sudah terjun di dunia balsa mulai tahun 2018, itu untuk spesifikasi balsa yang dicari Ibu biasanya itu seperti apa sih? Dan biasanya Ibu jual ke Taiwan, di negara-negara tetangga sana itu seperti apa? Balsa yang model seperti apa gitu? Boleh diceritakan nggak Bu? Iya, boleh. Untuk balsa yang diperlukan ya Pak ya, yang pasti itu yang putih, yang ringan. Itu udah pasti Pak. Kira-kira itu berapa tahun Bu? Itu maksudnya umur berapa tahun balsa yang dicari itu? Balsa yang benar-benar berkualitas itu kurang lebih 3 tahun setengah. Soalnya itu biasanya lingkaran itu Pak, lingkaran di antara 30 sampai 40 itu balsa yang berkualitas Pak. Oh gitu Bu ya. Kalau misal di atas umur 4 tahun gimana Bu? Masih mau ngambil ke negara tetangga Bu? Sebenarnya itu kadang-kadang satu lingkaran satu benih, meskipun itu beda kualitas balsa, biasanya sama seperti buah jambu ya Pak ya. Buah jambu satu tangkai itu kan kadang-kadang ada yang sudah matang, ada yang masih muda begitu kan. Iya, betul. Sama seperti itu. Tapi biasanya kalau lebih dari 4 tahun, kebanyakan itu karena mungkin berat ya Pak, ada sedikit berat, tapi juga tidak semua Pak. Tidak semua. Betul. Tidak semua berat. Kadang ada yang sampai 5 tahun juga bagus. Banyak. Jadi yang ini tak ambil poinnya aja yang berkualitas itu di antara 3 sampai 3,5 tahun. Oh, itu ya. Sangat berkualitas. Oke. Iya, betul. Jadi paling rendah gitu. Kalau untuk harganya sendiri Bu bagaimana Bu kalau di sana Bu? Kalau untuk harga balsa ya Pak ya, karena dulu saya pertama ngambil itu cuma 400 US. Terus sekarang saya ngambil itu 720 US. Jadi ada kenaikan Pak. Oh gitu. Ada kenaikan. 700 US itu per apa Bu? Hitungannya? Per kubik itu sudah jadi S4S. Per kubiknya saya ngambil segitu. Sudah sampai ke Cina. S4S itu semacam komponen Pak. Oh begitu. Iya. $700 ya per kubiknya ya. Iya betul. Mungkin kalau uang Indonesia kalau sekarang saya buat rata-rata ya Pak, plus $1 US itu kurang lebih 14.000. Iya. Kurang lebih 10.080.000 ya Pak. Kurang lebih segitu. Per kubik itu Bu ya. Per kubik, iya betul. Kalau untuk sepengetahuan Bu Betty, sebenarnya kayu balsa itu diekspor ke negara mana aja Bu? Balsa sebenarnya semua negara membutuhkan Pak. Gitu ya. Semua negara membutuhkan. Iya, termasuk Indonesia. Indonesia, Cina itu banyak diekspor di Indonesia loh Pak kalau sudah jadi bahan. Oh iya Bu. Betul. Untuk iya, apa ini? Korea. Untuk apa sih balsa ini? Bahan utama balsa itu untuk kincir angin, kincir tenaga air ya Pak. Apa sih Pak? Yang bolang-baling itu Pak. Oh, tenaga angin. Iya betul. Yang paling banyak digunakan seperti itu. Soalnya satu unit bolang-baling itu membutuhkan hampir 200.000 kubik. Satu unit itu. Satu unit. Bukan satu bolang-baling ya Pak. Satu unit itu ada 3 bolang-baling apa 4 Pak? 3 kalau nggak salah ya Pak. 3. Iya. Itu membutuhkan berapa kubik Bu? 200.000 kubik. 200.000 kubik itu ya. Mulai semuanya, mulai dari batangnya sampai itunya Pak. 3 bolang-baling itu. Iya. Sekitar segitu. Kalau selain untuk produksi kincir angin itu balsa digunakan untuk apa aja Bu sebenarnya?
Ya, bisa untuk termasuk kapal laut, pesawat kapal terbang, itu kan lapisannya di dalamnya sebelum balsa itu kan luarnya kan ada tembaga apa bahan dari besi itu ya Pak ya. Dalamnya itu bahan dari balsa Pak. Oh. Terus lantainya juga, lantai pesawat, lantai kapal itu juga terbuat dari balsa. Oke. Betul. Banyak manfaatnya Pak balsa. Jadi petani jangan takut nggak laku pasti. Tapi maaf mungkin karena faktor naik turunnya harga, mungkin karena itu Pak. Yang pasti itu lakunya itu pasti. Oke. Nah, ini kan masih berhubungan dengan balsa Bu ya. Jadi Bu Betty mungkin bisa nggak ngasih kata-kata motivasi buat petani-petani balsa di Indonesia khususnya ya, biar mereka itu tetap semangat bertani balsa. Karena ada isu-isu gini Bu di Indonesia itu, balsa itu nggak ada nilai kontraknya. Terus nanti penjualannya seperti apa? Jadi banyak sekali petani-petani balsa yang sudah terlanjur tanam pohon balsa, mereka itu memikirkan balsa ini pasti gak laku nantinya ini. Ya apa ini gitu Bu. Kemarin tuh saya dapat WA Bu, saya sudah tanam 10.000 pohon Pak, gimana ini Pak nantinya? Nah alhamdulillah saya ketemu Bu Betty, mungkin membuka motivasi para petani balsa gitu. Bisa nggak Bu dikasih kalimat-kalimat motivasi buat petani-petani balsa atau pesan-pesan dari Bu Betty gitu Bu, biar nggak ragu lagi tentang balsa ini Bu. Ini maaf ya Pak, saya sih makanya saya tetap sedikit demi sedikit saya membangkitkan di Indonesia lagi. Karena apa Pak, tahun kemarin kan benar-benar jatuh total. Cina nggak mau ngambil dari Indonesia karena ada semacam pemalsuan ya Pak ya. Iya. Iya, olah-olahnya orang 1-2 gerintir tapi semua kena imbasnya ya. Gara-gara oknum ini ya. Iya betul. Nah di situ karena saya ingin mungkin dalam ini apa sih ya Pak ya, saya berlahan untuk bangkitkan ke Indonesia agar balsa bangkit lagi. Saya meyakinkan biar nanti seperti tahun-tahun kemarin kan Indonesia hampir semua masuk ke Cina Pak. Oh gitu ya. Sudah yakin banget bahwa kita baik-baik antara Indonesia Cina untuk urusan balsa baik-baik saja. Ternyata di lapangan sampai di Cina beda Pak itunya. Nah di situ makanya di Cina juga agak sedikit dilema, mau maju takutnya kejadian lagi, tapi mundur kayaknya merasa di Indonesia masih banyak balsa seperti itu Pak. Jadi untuk ini nggak apa-apa lah Pak, tetap bangkit, yakinlah suatu saat Cina tetap mau mengambil. Beli lagi di Indonesia. Nanti kalau COVID sudah beres, yakin Cina banyak yang ke Indonesia kok Pak, melihat di lapangan. Oke. Yakin. Oke Bu, untuk pemasaran kayu balsa ini apa yang paling terbesar itu pemasarannya apa? Apa hanya di Cina Bu? Apa banyak juga di negara lain? Sebenarnya paling banyak di Cina, soalnya Cina itu juga ekspornya ke Korea, ke Australia, ke negara-negara besar termasuk di India, di negara-negara besar banyak banget yang dari Cina Pak. Makanya Cina itu ngambilnya mulai dari Papua Nugini ya Pak. Iya. Papua Nugini itu juga sekarang saat Indonesia masih agak sedikit belum dipercaya lagi, ngambilnya di Papua Pak. Tapi mulai sekarang kayaknya sudah mulai bangkit. Saya sering keluar ke mereka. Iya siap. Wah. Berarti Bu Betty ini sangat berjasa sekali ya buat petani-petani balsa di Indonesia. Kita berusaha aja dulu. Oke. Yang penting kita baik-baik saja. Siap Bu Betty. Siap Bu Betty. Ya ini bro ya, teman-teman buat kawan-kawan petani balsa. Jadi Bu Betty ini salah satu orang Indonesia yang berjuang banget untuk terus berkembangnya pasar balsa dari Indonesia ke Cina gitu Bu ya. Iya betul. Oke. Jadi jangan sampai patah semangat, tetap semangat Pak, jangan khawatir nggak laku, tetap laku. Yang penting utamakan kualitas asli. Jangan ada campur-campur lagi, biar mereka juga
Iya, gitu, Pak. siap. Oke Bu Betty, ada pesan-pesan lagi nggak Bu buat petani balsa di Indonesia ini Bu, biar tetap semangat? Oh, iya. Untuk petani balsa semua, jangan khawatir, tetap semangat, optimis, kedepannya pasti baik-baik saja. Terus itu untuk kualitas, agar kualitas bagus, kayak Bapak kemarin itu ya. Ya. Kemarin Bapak itu pas video itu saya menyaksikan, oh kualitasnya bagus banget itu. Kedepannya, iya Pak. Bener loh Pak, saya wah ini balsa pasti berkualitas banget. Iya. Ya, agar lebih semangat lagi, ditanam lebih bagus, cara merawatnya, biar kualitasnya kedepannya bagus. Oke. Kita akan datang lebih banyak membutuhkan balsa dari Indonesia. Amin, insya Allah ya. Oke. Siap, terima kasih waktunya Bu Betty ya. Iya, sama-sama Pak. Oke, mungkin Terima kasih banyak. oke. Salam untuk petani semua balsa. Oke, siap Bu Betty. Siap, nanti video ini akan saya upload ya. Mungkin buat orang-orang yang menonton motivasinya semakin bertambah. Jadi tetap semangat untuk bertani balsa gitu Bu ya. Iya, betul. Ya. Pak. Jangan khawatir. Oke, siap. Tetap laku, yakin, optimis saja ya Pak. Siap. Oke Bu Betty, mungkin next kita bisa ngobrol lagi kalau mungkin ada perkembangan balsa yang lebih bagus Bu ya, buat informasi-informasi petani-petani yang ada di Indonesia gitu Bu ya. Iya, boleh. Siap. Semangat petani balsa. Oke Bu Betty. Siap. Oke Bu, terima kasih waktunya ya. Semoga bermanfaat video ini. Sama-sama. Oke Bu. Amin, insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.